Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mega Purnamawati dengan NIM L131230131. Saya dari Fakultas Kehutanan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Manajemen Personalia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu manajemen personalia. Nah, di sini ada dua menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Niti Semito, manajemen personalia adalah ilmu seni untuk melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Yang kedua menurut Ranu Pandojo dan Husnan, manajemen personalia adalah perencanaan, pengembangan, pembagian kompensasi, penginterprestasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen personalia. Menurut Manulang, tahun 2001, manajemen personalia dibagi menjadi dua, yaitu production mandate atau efisiensi dan daya guna, dan people mandate atau kerjasama. Karena itu, manajemen personalia ini menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi di mana setiap karyawan didorong untuk memberikan kontribusi sebaik mungkin bagi majikannya, karena tidak dapat mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa kerjasama yang penuh dari para karyawan. Ini menurut para ahli. Adapun secara umum, tujuan manajemen personalia adalah tujuan manajemen personalia berhubungan dengan tujuan perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan berusaha untuk menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas atau berkesinambungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen personalia. Ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia. Yang kedua, pengorganisasian. Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengarahan. Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan organisasi fundamental. Baik, selanjutnya adalah fungsi manajemen personalia secara operasionalnya. Ada 5. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah penyediaan sejumlah karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi dan penempatan kerja. Yang kedua, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan melalui mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Yang keempat, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kelima, pengintegrasian. Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keuntungan pihak perusahaan dan masyarakat. Nah, kita lanjut lagi ke tugas bagian personalia. Secara umum, tugas yang paling utama dari bagian personalia adalah
menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Ini berarti bagian personalia memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya. Adapun menurut para ahli, tugas bagian personalia itu ada 7. Bagian personalia harus melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelayanan bagian-bagian lain di dalam perusahaan. Maka tugas manajemen personalia meliputi: yang pertama, membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan; yang kedua, membuat job analysis, job description, dan job specification; yang ketiga, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja; yang keempat, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik; yang kelima, mengurus seleksi tenaga kerja; yang keenam, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun; yang ketujuh, mengurus soal-soal kesejahteraan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya berikan. Adapun kesimpulan dari materi manajemen personalia ini adalah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa manajemen personalia merupakan bagian dari suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia. Bagian personalia memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan HRD. Meskipun keduanya sangat berkaitan, namun ada beberapa organisasi yang menggabungkan keduanya di dalam suatu departemen, sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi kurang fokus. Baik, inilah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe guys.